Kilab. Kalau kita pernah ngaji Tijan pasti akan ketemu nama Qusay Durori. Ya. Oke ya. Qusay bin Kilab ya. Makam ini atau pemakaman ini lebih masyhur lagi ketika seorang perempuan yang sangat agung dan mulia dalam Islam, seorang perempuan yang pernah dititipkan salam oleh Allah dan malaikat Jibril langsung, istri pertama Rasulullah SAW, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Sehingga ketika beliau dimakamkan di pemakaman Ma'la, maka kedudukan Ma'la ini adalah menjadi pemakaman yang sangat mulia dan yang paling utama yang berada di kawasan kota Mekah Al-Mukarramah. Terlebih di masa-masa sekarang setelah seorang murabi, seorang waliullah, seorang guru-guru kita, dan mudah-mudahan walaupun saya sebagai murid online-nya, kita diakui sebagai muridnya, terlebih ketika beliau sudah dimakamkan di sini, yaitu Syekh Maimun Jubair rahimahullahu taala. Maka kadang-kadang jemaah umroh, jemaah haji itu mereka ingin ke Ma'la itu tujuan utamanya untuk berziarah kepada beliau, kepada Syekh Maimun Jubair. Ya, jadi pemakaman Ma'la ini lebih masyhur lagi, lebih terkenal lagi setelah beliau dimakamkan di pemakaman Ma'la. Ada salah satu keunikan ketika dimakamkan beliau, dan ini saya saksikan langsung karena pada tahun 2019 adalah pas saya jadi petugas haji pengawas makanan di KJRI. Ketika wafatnya beliau itu biasa seperti kita ketahui pada musim haji itu pas puncak-puncaknya panas. Menyentuh ke 50 derajat atau mungkin 52 derajat, pas puncak-puncaknya panas. Karena kebetulan di wafatnya beliau itu di musim haji, tetapi qadarullah, ketika pemakaman beliau di pagi hari sekitar jam 8 jam 9, maka langit Makkah itu mendung. Langit Makkah mendung, dan hanya di sekitaran kota Makkah saja. Di sekitar yang lainnya itu panas seperti biasanya. Dan ketika beliau dimakamkan itu gerimis hujan yang sangat ringan sekali. Seakan-akan bahwa alam pun, bahwa dunia pun merasa menangis ketika ditinggalkan seorang waliullah, seorang syekh, seorang murabi, seorang yang mungkin kita tidak tahu kedudukan beliau seorang wali, karena la ya'lamun waliya illa wali, yang tahu tentang beliau seorang wali itu kecuali harus wali lagi. Tetapi dilihat dari gelagatnya, dilihat dari kebiasaannya beliau, maka kriteria ciri-ciri untuk jadi walinya itu sudah jelas terlihat. Di antara yang saya sering bicarakan sama kawan-kawan dan bahkan guru-guru kami, ketika beliau sering melantunkan qasidah yang kita pun juga tahu, apalagi mungkin murid-muridnya pernah mendengar apa qasidah yang sering beliau bacakan. Sa'duna fi dunya mazuna fil ukhra bi Khadijatal kubra wa Fatimataz Zahra. Sa'duna fi dunya, kami merasa bahagia berada di dunia ini, kata beliau. Wa mazuna fil ukhra, dan kami kelak akan merasa senang ketika kelak di akhirat. Kenapa? Karena bi Khadijatul Kubra, dengan adanya Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha dan wa Fatimataz Zahra, dan adanya Sayyidatuna Fatimatuz Zahra radhiyallahu anha. Maka dengan lantunan qasidah yang sering beliau bacakan, bahkan ketika beliau bacakan dalam segala keterbatasan, sudah tidak lagi bisa berdiri dengan tegak, beliau memaksakan diri saking menghormatnya terhadap lantunan tersebut. Beliau berdiri sambil menangis membacakan qasidah tersebut, menangis tersebut karena saking rindunya kepada yang disebutkan Khadijah dan Sayyidatul Fatimah. Maka dari lantunan tersebut itu Allah antarkan dari tempat yang sangat jauh, dari tanah yang antah berantah, dari tanah air menuju ke Mekah pada musim haji. Dan ketika beliau berada di Mekah, Allah antarkan kepada orang yang selalu disebut namanya ketika dalam qasidah, yaitu Sayyidatuna Khadijatul Kubra, dan makam beliau berada di Ma'la yang tidak jauh dengan pemakaman Ibunda Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Maka pada waktu 2 tahun lebih, seperti halnya peraturan Arab Saudi, maka pemakaman yang lama itu harus dibongkar, diganti dengan pemakaman dengan jenazah yang baru. Maka ketika itu makam beliau dalam keadaan masih utuh dan tidak dibongkar, dan sampai sekarang inilah makamnya beliau. Mari kita salam.